Israel Defense Forces, IDF, kontak senjata dengan Hizbullah, tentara Unifil Indonesia mulai terancam di perbatasan Lebanon. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, studi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi CNN Indonesia, Israel menyerang wilayah Hizbullah di bagian timur Lebanon dekat perbatasan Suriah, Minggu, 21 April 2024. Hal ini dilaporkan oleh tentara Israel dan sumber kelompok pendukung Iran saat konflik antara negeri Mullah dan Israel semakin memanas. Melansir dari AFP, serangan Israel menargetkan kawasan dekat Baalbek dan bangunan 2 lantai milik Hizbullah. Hingga saat ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kantor Berita Nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan udara Israel menargetkan untuk menghancurkan bangunan di daerah tersebut. Ketegangan antara Israel Defense Forces, IDF, dan Hizbullah di perbatasan selatan Lebanon semakin meningkat. Konflik yang kian memanas ini mengancam stabilitas di wilayah tersebut. IDF melancarkan serangan mendadak terhadap posisi Hizbullah, menargetkan basis-basis mereka yang terletak di sepanjang perbatasan. Serangan itu dilancarkan dengan kekuatan penuh, meratakan beberapa posisi milik Hizbullah. Dalam serangan itu, IDF menggunakan artileri berat untuk melemahkan pertahanan musuh. Setiap tembakan dan ledakan mengguncang tanah di sekitarnya, menciptakan suasana mencekam di perbatasan. Namun, serangan itu tak berjalan mulus bagi IDF. Pasukan Hizbullah yang terlatih dengan baik melancarkan serangan balasan dengan senjata-senjata canggih mereka. Pertempuran meletus di udara dan di darat, menghasilkan kerusakan yang besar. Di balik konflik tersebut, pasukan Tentara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNIFIL, yang berasal dari Indonesia terjerat dalam situasi yang semakin genting. Sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian, mereka berada di antara dua kekuatan yang bertikai. Mereka berusaha untuk menjaga netralitas dan melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik ini. Dalam keadaan ini, Tentara Unifil Indonesia merasa terancam dan terjebak di tengah-tengah pertempuran antara IDF dan Hizbullah. Situasi semakin rumit saat Hizbullah menganggap tentara Unifil sebagai sekutu IDF dan mulai melancarkan serangan terhadap mereka. Pasukan Indonesia tersebut harus bertahan dan melindungi diri mereka sendiri, sambil tetap menjalankan misi perdamaian mereka. Mereka berhadapan dengan situasi yang mendebarkan, dengan suara tembakan dan ledakan yang terdengar di sekitar mereka. Namun, di tengah ketegangan dan bahaya yang mengancam, para prajurit Tentara Unifil Indonesia tetap tegar dan berani. Mereka terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi menjaga perdamaian di wilayah yang dilanda konflik. Meskipun mengalami situasi yang sangat berbahaya, Tentara Unifil Indonesia berhasil selamat dari konflik tersebut. Mereka kembali ke tanah air dengan kepala tegak, sebagai pahlawan yang berjuang untuk perdamaian di dunia. Keterlibatan Tentara Unifil Indonesia ini menjadi catatan penting dalam sejarah perdamaian di Lebanon. Mereka adalah contoh nyata dari keberanian dan dedikasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di wilayah yang dilanda konflik. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional.
Konflik seperti ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan betapa pentingnya peran tentara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga stabilitas di dunia. Semoga kejadian ini menginspirasi kita untuk terus berjuang demi perdamaian, dan menghargai pengorbanan para prajurit yang berani menghadapi bahaya demi keamanan dunia.